Cek, cek, cek. Melalui pelantikan ini, kami berharap kepengurusan yang baru dapat membawa semangat baru, semangat perjuangan, dan pengabdian yang tulus kepada agama, bangsa, dan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, kami menyadari bahwa dalam Cek, cek, cek. persiapan hingga pelaksanaan acara ini tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal yang kurang berkenan, baik dalam hal penyambutan, Cek. papan penenggahan, jamuan, waktu acara, maupun pelayanan secara keseluruhan. Yang terakhir, kami mohon doa restu dan dukungan kepada hadirin sekalian agar kelak kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor yang baru dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kepada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, pada saatnya nanti mohon berkenan untuk melantik pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kalisalam, Kecamatan Bantek, masa hikmat 2024-2026. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton dan Mars Ansor yang akan dipimpin oleh sahabat Imam Tantowi. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu acara inti pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kalisalak masa khidmat 2004-2026. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bi nahdlatil ulama'i jama'atan wa i'tiqadan wa bil ansori sofa wa haraka wa bi Indonesia sya'ba wa watona. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh saha bini sepuh ingkang dadya sumbering kawruh. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini hadir membersamai kita Wakil Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, sahabat Dedi Riswanto dari Cilongok. Tepuk tangan untuk Wakil Ketua kita. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung sahabat Muhammad Debi Nursani. Yang kami hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kalisalak Minasyuriah Watan Fidiyah. Yang kami hormati Kepala Desa Kalisalak. Yang kami hormati tamu undangan dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama Ranting Kalisalak, ada Muslimat, ada Fatayat, Ibnu dan juga IPPNU, serta dari kawan-kawan Karang Taruna dan juga pemuda Pancasila Desa Kalisalak yang kami hormati. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kalisalak sahabat Noval, serta sahabat-sahabat kader Gerakan Pemuda Ansor se-Kecamatan Kedung Banteng rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga masih bisa untuk melaksanakan kewajiban organisasi kita, melaksanakan keharusan sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Banteng, yaitu menghadiri kegiatan permista yang rutin kita adakan setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dapat menjadi wasilah, dapat menjadi perantara kita dapat berkumpul kembali besok di surganya Allah. Allahumma sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan juga kita semuanya termasuk umatnya yang besok akan diabsen dan dipanggil untuk ikut bersama beliau masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, izinkan kami dari Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Banteng membacakan surat keputusan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas. Surat keputusan nomor 1409 garis miring 10 Romawi strip 28 garis miring SK strip 01 garis miring 3 garis miring 2025 tentang pengesahan susunan pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
Desa Kalisalak, Kecamatan Kedung Banteng, masa khidmat 2024-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kalisalak, Kecamatan Kedung Banteng, masa khidmat 2024-2026 sebagaimana terlampir. 2. Memberi amanat berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan ranting Kalisalak untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwokerto tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 17 Maret 2025 Masehi. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, Ketua Rahmat Kurniawan, Sekretaris Muhammad Khaironi Rosyid. Cap ditandatangani. Kemudian lampiran surat keputusan nomor 1409 garis miring 10 Romawi strip 28 garis miring SK strip 01 garis miring 3 garis miring 2025. Susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kalisalak, Kecamatan Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, masa khidmat 2024-2026. Pengurus harian: Ketua Muhammad Noval, Wakil Ketua Warsim, Wakil Ketua Ahmad Lutfi, Wakil Ketua Anton Supriyono, Wakil Ketua Denny Setiawan. Sekretaris Nanang Mawahid, Wakil Sekretaris Abdul Rafiq, Wakil Sekretaris Kurniman Sidik, Wakil Sekretaris Ferianto, Wakil Sekretaris Listiono. Bendahara Irham, Wakil Bendahara Hananto. Dewan Penasehat: Ketua Muhammad Yahya Syarifuddin, Wakil Ketua Khalil Mukhlisin, Sekretaris Ahmad Haidar, anggota Irfan Nabawi. Selanjutnya kepada nama-nama pengurus yang namanya sudah dipanggil dan tersebut berada di dalam SK, dimohon untuk bisa menempatkan diri di panggung untuk segera dilantik. Dan kami mohon kepada sahabat Dedi Riswanto dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas untuk berkenan melantik pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kalisalak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiahkan doa kepada para nabi, sahabat, para wali dan para muassis Nahdlatul Ulama. Lillahi turdi Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa durati wa ahli baiti summa ila hadrati Allah fillah wa nakhususan Allah muassis jamaah khususan ila Syekhona Khalil Pangdam sallallahu alaihi wasallam wa bisri samsuri Mbah situ pada Mbah Abbas Buntat
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدين والآخرة ونخص خصوصا إلى حضرة مؤسس في Gedung Bandeng Nasional Dia Muassis Desa Kalisalak Surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apakah sahabat-sahabat siap dibaiat? Saya ulangi, apakah sahabat-sahabat siap dibaiat? Siap. Apakah sahabat-sahabat siap dibaiat? Siap. Ikuti bacaan berikut ini, diucapkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Indonesia Su'ba wa watona wa bi nahdlatil ulama jam'iyatan wa i'tiqada wa bi ansor harakatan wa kafahan. Demi Allah, sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi sidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram.
Demikian pembacaan ini dilaksanakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nanti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Banteng, ketua beserta seluruh jajaran, pimpinan ranting se-Kecamatan Kedung Banteng nggih. Yang saya hormati pada acara apa ini? Permista ya. Pertemuan Kemis pertama. Oh ya, alhamdulillah. Mbok salah nyong. Pada Kepala Desa Kalisalak yang saya hormati, Suriah dan Fidiah, pimpinan ranting NU Kalisalak beserta seluruh badan otonom, nggih, ibu saya dari Muslimat, nggih. Pundi niki kadose teng sami neme kali Fatayat, kula bingung mulai miki. Kula mandan mandek miki badhe sambutane iki Muslimat endi, Fatayat endi. Oh, bosonu IPP kabeh? Bukan nggih. Ibu Muslimat yang saya hormati, sahabat-sahabat Fatayat, terus IPP-nya ada? Oh, berarti teksinem Fatayat niki. Oh, tak kira IPP. Ya. Rekan Ibnu PAC Kecamatan Kedung Banteng yang saya hormati, terima kasih berkenan hadir. Semuanya saja rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan kita nantikan pertolongannya di hari akhir. Semoga kita semua yang hadir ini bisa mendapatkan pertolongan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sebenarnya agak sedikit bingung saya karena sudah dirangkai semua sama panitia tadi. Temata sekang awal butul akhir dadi nyong curiga. Bosanu ki wis biasa ngatur gawe sambutan. Ayo gue, kayong temata ya gue mau. Kan nyong bingung arep ngomong apa. Begitu. Arep pidato sing kaya kiai nyong untuk kiai. Kan kaya gue angel. Tapi setidaknya perlu saya sampaikan bahwasannya ini seperti halnya kayak pelantikan KPPS malah nek neng nyong. Sing macakna SK ya PPK, sing kelantik ya PPK. Beda kecamatan tok, ki nang Kedung Banteng, ki nang Cilongok. Panwasana. Jadi kayak lagi pelantikan anu kayak ya wis ora apa-apa. Intinya sahabat-sahabat, ya saya harap seperti ini, kita ini harus bisa siap distribusi kader neng di baik siap. Bocah-bocah Ansor, bocah-bocah Bangsor, papanan neng lor ya patut, neng kidul ya patut, wetan kulon ngisor dhuwur ya patut. Patut ke kepriwe, kita harus bisa memantaskan diri. Matutna dewek. Kan seperti itu. Sahabat-sahabat yang ada di ranting ini yang saya juga dulu pernah nggih, sama seperti sahabat-sahabat di ranting. Saya di ranting pernah, di PAC pernah, sekarang di cabang pernah. Ya. Sing paling rekasa menurutku ngeranting. Karena apa? Kumpulan ngeranting ki arep mikir sing teka pira ki semumet Mas. Aja dadi ngumpulna bocah ranting kudu mikir ki mengko arep sandingane apa, golek ngendi ora. Kok ora pati ya. Sapa sing teka? Pira sing teka. Ini mohon maaf kalau sahabat-sahabat Fatayat ya aman. Ya ora. Masalah kumpulan ke bagian dari hiburan dan healing. Nang omah bingung kumpulan. Maka sebenarnya kita di sahabat-sahabat Ansor pun bisa dengan tren yang namanya ngopi. Ya ora. Sebenarnya ya kalau saya berkaca kepada apa saudara-saudara kita di teman-teman Ibnu IPPNUB, kayaknya Ibnu kumpulan ora bareng karo IPP ora rame ora lah kayaknya lah. Kedung Banteng WPAC Ibnu ngumpulna yo kumpulan Ibnu tok. Aku wani ketokan jentik. Angger arep rame. Karena saya juga pernah sama, saya juga pernah di wakil ketua Ibnu PAC, pernah juga di apa Ibnu Ranting ketua juga pernah. Jadi nyenengi
nyenengi. Nang PAC pun kepenak. Mas happy nganakna acara kayak gini ya, rutinan undang ranting das. Ketuane ora teyeng makilna. Ana sing teka kan? Teyeng seranting jot loroan. Ki ana pirang ranting padane? Kedumateng 18 ya. 18 karena anak desa sing 2 ranting ya. 18 ranting minimal Mas Happy ku sarep ngitung apa? 18 ping loro. Iya apa ora? Minimal. Mung gari-gari ini Mas Happy ki pengurusku pira ki sing teka paling enggak tok. Iya enggak? Pengurus PAC-nya. Tapi kalau sahabat-sahabat yang ada di ranting, mohon maaf, ini sangat perjuangan. Maka dari itu mohon kepada teman-teman sahabat-sahabat yang ada di ranting satu, nggih. Tingkatkan SDM sahabat-sahabat. Batiran. Jadi nang ranting gue sing paling utama ke batir. Angger nyong ganu jere ke gawe geng. Istilah geng ke maksudnya nyong ki ora mungkin kira anak kumpulan ansor kira takon kok mangkat ora ki ora. Bukan itu pertanyaannya. Kopine wis dekudak pira. Ini yang mari kita pelan-pelan istilahnya kita rubah. Karena dengan hubungan ini kan sing akhirnya wah kesel-kesel lah daripada nang omah nonton sinetron yang wis biasa ngumpul besi karo Parjo nang kegiatan ranting ngopi bareng cilik tang alun ngidul ngetan ngulon kelalen utang. Iya ora? Iya, kayak gue minimal dheweke tahu pirang menit kelalen utang kumpulan ansoran ranting. Iki kudu semangat ya, sahabat ketua. Oke. Kini minimal inilah menurut saya. Terus selanjutnya memantaskan diri. Kita harus bisa siap ditempatkan di manapun. Mantas orang isini-sina. Terus selanjutnya ansor kue berasal dari kata penolong. Tafaulane kan iku mbok maring sahabat Kanjeng Nabi sing nang ana nang Madinah penolong. Cuma nanggur kisah menolongnya sahabat Ansor gue total. Kan ngasih duwei lemah, duwei bojo ya ora. Sing ustad-ustad kan paham nggih, tapi Ansor ki ora. Ya menolong ya ora sing kaya gue banget. Wong dhewek kurang lemah, bojo be ana sing kurang dean, tapi kan dean. Nyong ta ya cukup siji. Nyong tadi cukup siji kan ngomongnya nu karena ngarepe kakange. Kan ora kepenak. Ya, Mas Yahya kan senior nyong. Ya gue. Jadi sebenarnya agak bingung saya di kali salat. Arep ngomong ya jane kon wakil ganti wong ora lijere kon nyong baen. Akone sahabat ketua. Dan insya Allah katanya kalau memang tidak ada halangan akan ke sini karena sekarang masih ada acara. Saya lanjutkan bahwa kita itu memang harus betul-betul bisa manfaat. Di ansor ini penolong, manfaat seora-orane dewek nang ansor ranting kiye ya mengko bubaran gue ya ana bekase, ana asare. Apapun itu. Ini tujuan paling utama. Karena apa? Ranting ora nana rantinge PAC buka kayak apa ya gagah-gagahan kosong. Karena apa? Kader utama ansor itu bukan yang ada di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, cabang PAC, tapi di ranting yang bersentuhan langsung. Nek nyong gampang, 17 PAC, yuh ngumpul, ketua PAC, ketua Rijalul Ansor, sekretaris, kasat koryon, papat. Ki ngerora teyeng mentakan sekecamatan papat oranan sing mangkat. Iya ora. Nek nyong wis ngitung nggih, kumpulan cabang papat ping 17. Iya ora. Tambah pengurus cabang sekang 33 arep medun pira kan iki ketok. Penak hitungane. Saya kembalikan di situ. Maka sahabat-sahabat di ranting ini harus bisa mengikuti kearifan lokal. Neng kene iki kudune keprimen dan yang lain-lain. Ini kita harus bisa melebur ke situ. Kalau kita bisa melebur satu dengan kearifan lokal, insya Allah bisa lah. Kan seperti itu. Angger arep sing gembregah banget, ya. Gue ya cara nyong ora hakudu. Tapi minimal dari pengurus yang ada ini satu bisa menjalin silaturahmi yang baik. Ana masalah diselesaikan sampai selesai. Betul-betul selesai. Udu jere mung selesai salaman tok nang ngarep tapi mengko nang mburi nek saya ana buntute. Kuwi pada bae kaya geni ditutupi merang.
ketone teh iya kaya kuwi selesai ujare, ujug-ujug koboran, pel ilang kabeh. Ya enggak? Ini yang tidak kita mau. Jadi harapannya bisa benar-benar menjadi jalinan silaturahmi. Terus dari silaturahmi ini selain memanjangkan umur juga memudahkan rezeki. Ya, kok bisa kongsi, oh siki dodolan bakso ke melu ngiderna apa melu promosikna dan yang lain-lain lah. Kan kayak gue. Apapun itu, kita pelan-pelan ya sahabat-sahabat, kita kalau bisa memaksimalkan teman-teman kita. Dulu tagline-nya NU kalau nggak salah kan pernah belanja ke warung tetangga. Iya Pak ora? Karena apa? Nyong ora ada duit keh mangkat maring kali salak, nyong tega utang rokok maring warung ngarep nggonku. Iya Pak ora? Tapi nyong kira-kira utang orang anggar maring Alfamart. Kayaknya orang mbok. Nah, ini yang maksud saya adalah kita harus kalau bisa kontribusi utamakna gue lah. Langsung selisih dan paling karo toko-toko singkain dan 500 perak rokok tambok selisih paling. Kan ya gue orang-orang keh ora lah. Jadi saya kira ya tuku bakso ya genah ngene lah ya. Ora hatek promosikna kan ya gue. Bakul baksone genah rajin iki kan. Ah ya gue syukur ya gue ya barang gawe rame ya baksone rame gue kan tadi orang kudu ider tetap semangat ansoran baik karena apa dapurnya tetap ngebul bisa dipesenan ya pora lagi ya manfaati menurut saya. Tapi saya kembalikan kepada sahabat-sahabat, mungkin itu dari saya hanya sebuah sharing saja. Jika ada sesuatu yang benar itu semata-mata karena ridho dari Allah. Kan seperti itu. Sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman di ranting, saya kira saya tidak pantas nguyai segara. Tapi seenggak-enggaknya marilah kita bersama-sama berjuang bersama li'ila'i kalimatillah. Minimal itu dulu saja. Terus berusaha kita bisa pantas di tempat nang ndi pe pantes ya kan mbok mongko sekang desa isi-isi lagi ana perekrutan apa KDMP ya Koperasi Desa Merah Putih adanya Karang Taruna ya support bersama lah ini bukti dari kemanfaatan kita kon dilala desa ana lowongan tentang perangkat ya siapa sing pantas masuk saja kan seperti itu minimalnya bocah ansor anggar aktif ngerti mbok pojok lor pojok kidul kali salak paham kan lha siki anggar perangkat desa orang ngerti lor kidul acan arep ngapa nang desa ki sing paling utama kuwe kudu paham peta desa dalam arti karakter kebiasaan dan yang lain-lain. Jadi anggar nyong mung sekolah bali turu baru ke dari perangkat desa mumet mas mumet dan ki wis akeh sing kejadian. Jadi kami harapkan ya karena saya juga sama-sama berada di pemerintahan desa, batir-batir pemerintahan desa gue ya sing wis pada aktif, sing wis pada kenal desane. Engko dadi mlebung balai desa wis kepenak. Nglayani ya kepenak. Wong biasa ansoran anu ora dibayar. Lagi ya istilah kan kayak kon ansoran, bekti maring desa. Tapi dibayar. Kan kudu lebih semangat. Mungkin itu dari saya, jika ada sesuatu yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Saya akhiri, wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan SK dari pimpinan cabang kepada pimpinan ranting Desa Kalisalak. Dimohon untuk Ketua Ranting Kalisalak menempatkan diri di barisan terdepan. Terima kasih kami haturkan pada pimpinan cabang Gerakan Munansor Kabupaten Banyumas untuk bisa menekan diri di posisi sebelah. Dan untuk pimpinan ranting Gerakan Munansor Kalisalak bisa turun dan musafahah bersama tamu undangan dan bersama pimpinan dari pengurus Nahdlatul Ulama ranting Kalisalak, diawali dari ketua dan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Monggo.
Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah tadi prosesi pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kalisalak masa khidmat 2024-2026. Atas nama pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dumbanteng, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Akhirul qauli wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau, Ketua Tanfidiyah NU Ranting Kalisalak. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya al-islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala kul bi fadlillahi fa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu al-ayat. Ingkang tansah kawula hormati, ingkang kawula muliaken panjenenganipun Romo Kiai Khalil Mukhlisin selaku Suriah Ranting Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati, ingkang kawula muliaken jajaran Tanfidiyah Ranting NU, Pak Ustadz Ahmad Khaidar, Bapak Ridho, ingkang hadir ingkang tansah kawula muliaken, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Dedi Riswanto, ingkang kawula hormati kawula muliaken, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Banteng, sahabat Habi Nursani beserta kasat koryonnya dan Musalim yang saya hormati, saya muliakan, pengurus ranting Fatayat NU Kalisalak, pengurus ranting Fatayat NU Kalisalak 2 yang hadir ingkang kawula hormati, Ketua Ranting GP Ansor se-PAC Kedung Banteng yang saya hormati. Sedikit saya masih kenal dari Pasek Adan dan Suyut, dari Kedung Lemah ada, Taliman ada, Bocoran ada, Dawan Wetan ada, Karangnangka tidak ada. Yang saya hormati BJ juga ada, karena saya ini mantan ketua Ansor dulu.
lain dulu lain sekarang. Makanya saya sedikit paham. Semua sahabat-sahabat tak lupa yang saya banggakan, saya muliakan ketua panitia pelantikan pada malam hari ini sahabat Listiono yang saya hormati beserta jajarannya, anggotanya yang telah menyediakan tempat ataupun sobat, walaupun tadi ada sedikit insiden, mungkin ketua nyaman dan istilahnya bagaimana ya, maras. Alhamdulillah lampu sudah menyala. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan, kita mujalasah, musafahah, muwajahah. Semoga semua menjadi amal ibadah yang kelak kita temui pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehadirat beliau, junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat, barokah, maunah, taufik, hidayah di dalam kita mengarungi kehidupan dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat nanti. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan, di sini saya mewakili dari jajaran Tanfidiyah NU Ranting Kalisalak mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan yang pada periode 2024-2026 kali ini tetap dinahkodai oleh sahabat Ahmad Naufal. Adapun dengan jajaran pengurus harian yang berbeda dengan tahun yang kemarin, harapan dan keinginan kami dari Nahdlatul Ulama, monggo kita bersama-sama berkhidmah. Bagaimanapun yang namanya badan otonom tetap di bawah kepemimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Jadi tidak boleh yang namanya badan otonom mengadakan sesuatu apapun, mengerjakan suatu hal apapun tanpa ada sepengetahuan daripada Nahdlatul Ulama. Itu namanya badan otonom. Walaupun mempunyai pengurus tersendiri, ADART tersendiri, tapi Ansor adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di sini saya cuma berpesan. Tadi juga disampaikan sedikit. Ini maaf-maaf saja. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh beliau dari cabang, Mas Dedi. Kebetulan sama. Cuma ada beberapa yang sampean tidak sampaikan. Sampean cuma menyampaikan bahwa sahabat-sahabat Ansor yang telah dilantik siji rubungan. Kon marai rubungan ke cabang iki. Jadi nun sewu, saya punya Mas Dedi di cabang, nanti ketika Ansor Kalisalak butuh apa-apa ngomong kula ngomong Mas Dedi. Siap Mas Dedi nggih? Pawiti apa lah Ansor Kalisalak langane, laptop apa-apa kayak nggih? Ngaten. Terus untuk MBC nun sewu pangapunten. Ini sedikit sharing saja nggih. Buat sahabat-sahabat yang telah dilantik Mas Noval dan kawan-kawan nun sewu, sampean jangan berharap apa-apa dari PAC. Jangan berharap apa dari PAC. Karena apa? Maaf saja, ketika saya jadi ketua Ansor, saya belum pernah menerima apapun dari PAC. Maaf ini. Makanya saya punya komitmen, insya Allah tahun depan Ansor Kalisalak ketua itu bagi parsel. Allahumma. Karena rumah saya urung tahu tuh parsel PAC. Tapi udah Mas happy loh Mas. Seperti itu. Tapi kulo dadi nang NU alhamdulillah kulo ya oleh parsel. Sekan cabang. Oleh kulo orang ketang. Intinya apa? Sinkronisasi dan istiqomah dalam berkhidmah nun sewu. Sahabat-sahabat kemarin Mas Noval itu ke rumah saya dan beliau ke rumah saya minta izin mau mengadakan pelantikan plus mengantarkan surat supaya saya menghadiri. Inilah Noval. Artinya apa?
dia wis dilantik dewek, arep dilantik dewek, teka dewek, gawa undangan dewek. Inilah Kalisalak hebatnya. Maaf, ini bukan berarti seksinya tidak jalan, tidak, tapi karena semua ingin berjuang, namanya al-istingana. Karena nun sewu, yang namanya mabadil khairul ummah dulu itu satu, ketika organisasi itu mau istilahnya memberikan kemaslahatan kepada umat, satu ada istilah al-ngadalah, ngadil. Maka ketika ketua Ansor dan pengurusnya yang telah dilantik ada sifat ngadalah, keadilan kepada semua pengurus, keadilan kepada semua anggota, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Begini, saya contohkan, ini langsung terkritik saja. Ranting Kalisalak alhamdulillah sudah berjalan, karena ini kan sudah 6 bulan 6 bulan dilantik, sudah reor baru dilantik, sekarang 6 bulan. Tanpa dilantik pun Mas Happy nun sewu 6 bulan mereka sudah bekerja. Itulah Ansor. Tidak ada yang diharapkan dari masalah duniawi. Karena apa? Ansor adalah organisasi yang backgroundnya itu keagamaan. Maka karena keagamaan artinya apa? Lillahi ta'ala. Nun sewu jenengan jadi Ansor, nun sewu lah aja sampean jadi Ansor kok mengharapkan sesuatu imbalan yang kaitannya dengan dunia. Kalaupun kok diwai ya alhamdulillah, itu seperti itu. Jadi kepenak. Jadi sifat ngadalah itu artinya seperti ini. Ini bocoran saja Mas Happy. Ranting Kalisalak itu ada yang namanya istilah, ada program ke tilik, baik tilik wong lara, baik tilik wong lair, wong bayi itu bayi, baik tilik wong mati tasyai. Tapi ini sebatas masih anggota Ansor dan belum menyeluruh. Dan ketika sifat ngadalah nun sewu pengurus yang baru kok diterapkan, nun sewu cara wong lara ya si dadap ya ditiliki, paijo tiliki, tariman tiliki, kabeh ditiliki. Ini akan terjadi keseimbangan dan keadilan dalam berorganisasi. Pun pertama. Yang kedua sifat al-istiqomah. Istiqomah itu jelas. Maka ketika disampaikan tadi oleh Mas Dedi, wong ranting ki ora bingung goleti kopi, tapi bingung sing arep mangkat sapa. Alhamdulillah ketua Ansor Kalisalak ora tahu bingung. Sebab nopo alasannya? Yang diundang pun saya juga diundang sebagai anggota Ansor. Seperti itu masalahnya. Dan saya hadir. Karena prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika saya hadir di situ bisa memberikan manfaat, saya adalah sebaik-baiknya manusia. Kan seperti itu. Jadi al-ngadalah, al-istiqomah. Yang ketiga, al-amanah. Al-amanah itu apa? Nun sewu pengurus yang baru harus ada sifat amanah, harus ada sifat mengemban amanat yang telah disumpahkan tadi. Demi Allah, itu adalah amanat panjenengan. RA sudah tahu ayatnya. Inna aradnal amanata 'ala samawati fa abayna ayyahmil naha fahamalahal insan. Manusia itu yang paling berani hidup di atas bumi ini, karena manusia makhluk Allah yang paling berani memikul amanat. Malaikat ora wani, sing wani Mas Noval dan sahabat-sahabatnya. Inilah maka sumpah panjenengan amanat yang telah diamanatkan tadi, jenengan di GP Ansor nun sewu dijaga amanatnya, jangan disia-siakan. Minimal ya anak kumpulan ya mangkat, itu saja. Anggotanya pira 75, si mat kumpulan itu las nggak jadi, karena kumpulan rutinan adalah barometer daripada keaktifan anggota dalam berorganisasi. Yang keempat, as-sidqu, kejujuran. Ini yang paling penting. Ketika Ansor kok sudah tidak ada rasa jujur, nuwun sewu, tanpa dibubarkan pun akan bubar karpe dewek. Naudzubillahi min dzalik. Jadi istilahnya monggo saya berpesan, GP Ansor yang sekarang bukan GP Ansor masa lalu, tapi GP Ansor masa kini. Yang lalu sudah biarlah
berlalu. Yang kini-kini dan GP Ansor yang akan datang tetap ada istiqomah, ada istinganah, tolong menolong, ada sidkun, ada amanah, dan ada yang namanya apa nggih? Al-ngadalah. Inilah ketika panjenengan yang 5 ini dikerjakan, insya Allah Ansor akan menjadi ladang ibadah buat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ora ibadah apalah, teka medang jagong tahlilan, nek ora tahlilan yang ngaji. Ibadah dok. Wis ngaji, wis kumpulan, wis ngaji tahlilan, wis rotiban bali oleh infak. Sekang PAC. Ya aweh duit yang ibadah. Makanya ikut Ansor insya Allah jenengan akan semakin banyak ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas dilantiknya sahabat Noval dan kawan-kawan. Semoga akan membawa Ansor ke depan lebih maju, lebih baik, lebih istiqomah, lebih isti'anah, lebih adalah dan lain sebagainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhiniyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila tutur kata kurang berkenan di hati panjenengan semua, sahabat-sahabat semua yang hadir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Bandeng kepada sahabat Happy Nusani, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang terhormat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, alhamdulillah telah hadir dari wakil ketua dan insya Allah dari ketua PC juga sudah berada di depan. Ketua PC sudah rawuh, alhamdulillah dari jajaran PC juga sudah rawuh. Kemudian yang kami muliakan jajaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ranting Kali Salak, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, beserta Badan Otonom dari Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, monggo ahlan wa sahlan bi khudurikum sahabat ketua PC GP Ansor Kabupaten Banyumas beserta Dewan Penasehat PAC GP Ansor Kecamatan Kedung Bandeng, matur nuwun sudah membersamai rutinan pada malam hari ini. Yang kami hormati teman-teman dari jajaran PAC Kedung Bandeng, dari sahabat Kasat Koryon, sahabat Musal Midayah, dari sahabat Ketua MDS ada sahabat Ahmad Isyanto, dari sekretaris ada Muhammad Arif Asifuddin, wakil ketua ada sahabat Muhammad Ulil Absar Asyakuri, juga dari PAC Ibnu Kecamatan Kedung Bandeng, matur nuwun sudah bersamai rutinan pada malam hari ini beserta sahabat-sahabat
dari pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dumanteng rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan rutin PAC GP Ansor Dumanteng yang malam hari ini bertempat di Ranting Kalisalak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan umat yang kelak akan dikumpulkan bersama beliau mendapat syafaat ya Allahumma. Sahabat-sahabat yang hormati beserta tamu undangan, alhamdulillah setelah rutinan bulan lalu di Daun Wetan juga spesial pelantikan ranting Daun Wetan, malam hari ini juga rutinan PAC di Kalisalak edisi spesial pelantikan, ditambah lagi spesial di tengah-tengah pelantikan mati lampu. Alhamdulillah ya, itu adalah menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Angger cara ibu-ibu suka sing peteng-peteng apa sing padang-padang Bu? Oh suka sing peteng ya? Oh dua-duanya ya. Ya remang-remang jadi ya. Soalnya angger peteng-peteng boleh medang dirakakan ora isin nggih Bu nggih. Oh salah jikot ya. Angger bapak-bapak peteng padang oke ya. Iya siap Bu kalau bapak-bapak peteng padang oke. Alhamdulillah. Maka kami dari PAC Dumanteng mengucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kalisalak yang telah melewati proses yang panjang sampai akhirnya berhasil dilantik pada malam hari ini. Kalau kita flashback, ranting Kalisalak itu musyawarah ranting bulan apa ya sahabat ya? Halo Kalisalak, halo? Desember. Kalisalak Desember 2024 musyawarah ranting. Kemudian pengajuan SK bulan Mei, April, Maret. Bulan Maret dan bulan Mei baru dilantik. Maka tadi sebetulnya pesan dari PC juga disampaikan bahwa proses ini sudah dilalui begitu panjang dari musyawarah ranting Desember, pengajuan SK sampai pelantikan. Maka betul tadi secara SK adalah pada saat musyawarah ranting dan pada saat SK turun itu masih kepengurusan PC yang sebelumnya. Begitu nggih sahabat ini. Ya, kemudian pas pelantikannya memang kita sudah berganti PC. Berarti PC yang konferensinya bulan Maret sudah dilantik kemarin ya, bulan Mei. Berarti disitan PC malah kalau peranting sing musyawarah ranting lah. Ini menjadi sebuah momentum kita bahwa proses di ranting dari musyawarah ranting, pengajuan SK, SK turun baru pelantikan itu mestinya berupaya adalah berurutan tidak terlalu jeda terlalu lama. Maka alhamdulillah kemarin hasil rapat koordinasi PAC dan ketua ranting untuk ranting-ranting yang SK-nya habis itu sudah dijadwalkan musyawarah anggota selama 1 tahun atau 2 tahun ya sampai 2026. Jadi yang habis tahun ini adalah Windu Jaya. Halo Windu Jaya, siap ya. Kemudian Kebocoran habis tahun ini. Keniten 1 juga habis. Keniten 2 anu kudu diperbaharui. Karangnangka habis. Melung juga sudah habis. Kemudian itu aja ya yang tahun ini. Sisanya nanti adalah di tahun 2026. Lah harapan kami dengan PC juga tadi menyampaikan bahwa ketika SK habis kita harus segera bersiap-siap untuk melaksanakan musyawarah anggota, sehingga proses perjalanan organisasi dari musyawarah anggota, pengajuan SK sampai SK turun pelantikan itu bisa berjalan dengan normal. Bahkan jangan sampai pelantikan tapi SK belum turun. Ini juga nanti harus di kemudian berarti ngelakoni kayak
Kayak salah satu pelaku nih ya. Nah ini nanti kita upayakan jangan buru-buru mengadakan pelantikan sebelum SK dipastikan turun. Pasti turun kalau sudah saatnya turun ya. Nah, ini. Karena yang repot juga dari PACK sudah pelantikan apa di SK udah ya. Jadi besok kita upayakan musyawarah ranting, pengajuan SK turun, baru pelantikan bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya kami juga mohon support dan titip kepada para kesepuhan di Kalisalak termasuk dari badan otonomnya. Saya yakin kalau disuruh sendiri artinya tidak sinergi, itu akan kesulitan dalam berkhidmah berjuang. Maka saya berharap dengan badan otonom yang lain dari Fatayat Muslimat, Ibnu PPNU dan dari NU, monggo bersama-sama kita sengkuyung bersama untuk bersama-sama niat berkhidmah di Nahdlatul Ulama melalui badan otonom masing-masing. Karena saya yakin dengan adanya sinergi koordinasi antar banom itu juga akan menambah ghiroh semangat dalam berorganisasi. Kalau di Daun Wetan kemarin pelantikan Yangkur dari Fatayat, kemudian kepala desanya nantang, berarti besok pas Fatayat pelantikan Yangkur dari Ansor, siap ya? Siap katanya. Daun Wetan ya. Itu sinerginya begitu ya. Jadi siap saling sinergi. Nanti monggo dari Kalisalak, karena Kalisalak kebetulan spesial Fatayatnya ada dua nggih. Fatayat Kalisalak 1, Kalisalak 2. Ibnunya 2 juga, Kalisalak 1, 2. Tapi Ansor dan NU masih 1 nggih. Yaitu nanti mohon bisa sinergi saling menguatkan agar berkhidmah berjuang akan terasa lebih indah dan lebih semangat. Berikutnya nanti kami mohon kepada Ketua PC karena hadir untuk bisa memberikan motivasi dan semangat kepada sahabat-sahabat dari PAC Kedung Banteng dan dari seluruh ranting di Kecamatan Kedung Banteng. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk sahabat Noval dan teman-teman Gerakan Pemuda Ansor Ranting Kalisalak. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam berkhidmah berjuang di Gerakan Pemuda Ansor. Banyak kekurangan kesalahan kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit informasi. Jadi saya menghadiri kegiatan ini bagian dari tresna saya, bagian dari cinta saya kepada panjenengan semuanya, kader Ansor Banser Kedung Banteng khususnya Kalisalak. Ya. Dan tadi saya niati tidak ada istilah sambutan, tidak ada
cuma saya pengen membersamai saja. Tapi tadi ada agenda tidak terduga ternyata diplekodo nggih, ngapunten. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa bi kulli nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kawula hormati, tanpa mengurangi takzim dan ikroman saya terhadap Rois Suriah Ranting NU Desa Kalisalak. Ngapunten Yai, belum tepang tadi. Tadi belum persiapan, belum tanya-tanya, ternyata ada sambutan gitu nggih. Ngapunten, tanpa mengurangi rasa hormat Ketua NU Ranting Kalisalak yang kami hormati, kami takzimi, seluruh jajaran Banom di NU Ranting Kalisalak yang kami hormati, kami banggakan, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gedung Bandeng. Saya beberapa kali menghadiri, okay. Jadi dari awal sebelum saya jadi ketua PAC, ketua PC, mohon maaf, belum sadar, okay. Ketua PC sampai kepada detik ini, dari mulai Karangsalam, kemudian Keniten, kemudian Kalisalak, dan kemarin di Daubuan Wetan, berarti 4 kali nggih. Insya Allah kalau memang saya diberi kesempatan, kesehatan, kalau ada kegiatan rutinan pimpinan anak cabang, permista nggih, pertemuan malam Kamis pertama, insya Allah saya akan hadir nggih. Bismillah, ngalap berkah bersama panjenengan semuanya. Dan semoga harapan kami kegiatan semacam ini, kegiatan rutinitas, intensitas pertemuan antara pengurus dan anggota adalah suatu bentuk komitmen yang luar biasa, dan itu merupakan pemupuk dari tekad dan semangat hiroh untuk senantiasa berkegiatan, senantiasa bergerak, karena kita adalah gerakan pemuda Ansor. Bagian terkecil dari kegiatan-kegiatan kita adalah rutinitas. Saya tadi sampaikan ke pertemuan tadi, kami juga mengawali pertemuan Rijalul Ansor di Ranting Karangbujung, ya. Kebetulan Ranting kami sendiri dan kami tidak ingin ada bahasa nekani sing adoh-adoh tapi ngene dewek ora diopeni gitu kan. Jadi mohon maaf, kami tadi mendahului kegiatan di Ranting Karangbujung, baru setelah kami selesai tinggal ke sini. Insya Allah, alhamdulillah, dan masih diberi kesempatan untuk membersamai panjenengan. Okay. Yang perlu kami sampaikan tadi dan kami nyambung, kami sampaikan di Kalisalak. Saya teringat dari hipotesa yang disampaikan oleh salah satu penelitian di Jepang, ya, dari tahun 2012 sampai kemudian ada hasil bahwa jumlah kuantitas warga Muhammadiyah dan warga NU, ya, perbandingannya itu dulu kurang lebih 11% di tahun 2012. Kemudian warga NU kurang lebih belum sampai 50% dari total populasi warga muslim di Indonesia. Tapi kemudian di tahun 2022, saya membaca literasinya lupa sampai itu, sekarang warga Muhammadiyah itu tinggal kurang dari 4%, dan warga NU sudah mendekati angka 80%. Artinya apa?
Kemudian hipotesa dari riset itu adalah ternyata intensitas pertemuan, karena kita adalah organisasi ulama, antara pengurus, antara ulama, antara kiai dengan jamaah, antara jamaiyah dengan jamaah di NU cukup tinggi. Ternyata di Muhammadiyah sangat kurang. Misal kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi wadah kita bersama bertemu dengan para ulama-ulama kita kan banyak sekali, ya. Dari awal misal ya tentang konsep kehidupan ini diawali dari lahiran, kemudian itu kan menjadi intensitas pertemuan kita dengan para ulama. Dan di situ ulama-ulama kita selalu memberikan pencerahan, memberikan penekanan tentang pentingnya untuk berorganisasi. Saya seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan itu ketika memang yang mimpin, yang memandu itu adalah ulama-ulama struktural, tidak pernah keluar dari bagaimana memupuk spirit hiroh untuk berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadikan pembeda. Dan hari ini konkret kita sudah sangat besar, bahkan ketika di luar sana banyak yang membuli Nahdlatul Ulama di media sosial, bahkan di dunia nyata sekalipun, ternyata NU pun semakin bertambah. Nah, itu terjadi pula bagi kita di organisasi yang kita cintai ini, Gerakan Pemuda Ansor. Bagaimana kemudian Ansor hari ini adalah NU masa depan. Ansor yang setiap kali menjadi objek, ya, menjadi kambing hitam. Bagaimana kemudian isu-isu senter tentang toleransi selalu yang menjadi bumper adalah kita, gitu. Atau mungkin gerakan-gerakan Islam transnasional yang kemudian negara dalam hal ini tidak mampu membentengi dirinya sendiri, yang menjadi bumper adalah kita. Itu bicara Gerakan Pemuda Ansor dari mulai sebelum kemerdekaan sampai pada pasca kemerdekaan. Artinya apa? Konsistensi kita bagaimana mempertahankan cinta tanah air itu dibuktikan bukan hanya sebagai jargon, tapi dalam bentuk gerakan yang nyata. Termasuk isu hari ini dari masing-masing negara kemudian sudah berkoar-koar bicara tentang ketahanan pangan di masing-masing negaranya. Indonesia pun hari ini sudah mulai fokus terhadap isu itu. Yang saya harapkan bahwa barisan Ansor serbagunanya Banser yang kemudian di framing begitu luar biasa hari ini, bahwa serbagunanya Banser tidak hanya barisan yang siap untuk menjadi Pam Swakarsa, tidak hanya barisan tempur, tidak hanya barisan pukul, tapi kita juga barisan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kedung Banteng yang memang potensi alamnya luar biasa. Bagaimana kita mampu menerjemahkan apa yang sudah kita lakukan di Harlah 91, Patriot Ketahanan Pangan Nasional. Saya selalu cerita di ranting-ranting, dan kemudian saya harapkan semua ranting hari ini sudah mulai menata peluang-peluang yang bisa kita lakukan, bisa kita tangkap, dan bagaimana kemudian masing-masing kader yang sudah terjun di dunia pertanian, di dunia peternakan, perikanan, mulai di mapping, dikelompok-kelompokkan. Kita bikin kelompok-kelompok pertanian, kelompok peternakan yang sudah ada, tinggal dikembangkan. Nanti insya Allah prioritas itu di tahun 2025 kita akan mencoba bagaimana mengejawantahkan, menerjemahkan dan mengeksekusi tentang deklarasi Patriot Ketahanan Pangan yang kemudian
Banyumas sendiri secara bangunan infrastruktur sumber daya manusianya sudah siap untuk mengeksekusinya. Jadi saya perintahkan konkret kepada sahabat-sahabat yang di Ranting, mulai sekarang di mapping semuanya, potensi yang ada dan termasuk sumber daya manusia yang ada di mapping. Kalau memang sudah terbentuk kelompok-kelompok pertanian, kelompok peternakan, perkebunan dan lain sebagainya, bahkan bicara tentang ekonomi kader, hari ini mulai ditata, di mapping dulu. Saya sangat optimis bahwa ke depan, khususnya pasca Harlah dan pasca beberapa pimpinan pusat turun ke sini, sudah saatnya kita mengambil peran. Insya Allah dengan adanya Buma siap memfasilitasi kita. Kemarin kita sudah mengajukan 3 proposal. Memang kita disuruh untuk segera mengeksekusi beberapa kaitannya dengan program kemandirian ekonomi. Dan insya Allah nanti kita awali dengan kemandirian ekonomi kader. Dan orientasinya bagaimana kemudian dari pengembangan ekonomi kader mampu menjadi pengembangan ekonomi organisasi. Keinginan kita di pimpinan cabang ke depan, sahabat-sahabat Banser khususnya, tetap berkegiatan tanpa mengurangi nun sewu kewajiban terhadap kita di rumah. Jadi sahabat-sahabat yang punya kewajiban terhadap keluarga, anak-anak, istri, tanggung jawab itu tetap menjadi tanggung jawab kalian semuanya, meskipun panjenengan sudah mempunyai tanggung jawab di struktural Ansor Banser tanpa harus meninggalkan itu semuanya. Dan itu menjadi tugas dari pengurus, khususnya pimpinan ranting, pimpinan anak cabang dan pimpinan cabang, bagaimana memfasilitasi panjenengan semuanya. Keinginan kami tidak muluk-muluk kegiatan-kegiatan yang itu melibatkan instruksi. Instruksi itu tidak hanya instruksi, tapi kita pun ikut bertanggung jawab. Kegiatan kemarin ada apel kelahiran Pancasila 1 Juni, sahabat-sahabat Gedung Banteng diinstruksikan untuk mengikuti apel. Apa kemudian sahabat-sahabat berangkat semua? Tentunya tidak, karena punya tanggung jawab yang lain. Nah, itu yang kami inginkan ke depan, kita memberikan instruksi, tidak hanya instruksi tapi tanggung jawab secara moral, bagaimana mereka yang meninggalkan kewajibannya juga kita ikut bertanggung jawab. Jadi sahabat-sahabat, siap tidak siap, harus siap untuk mengindahkan instruksi dari program-program yang akan kita turunkan khususnya di Kabupaten Banyumas. Dan mohon izin dan restu doa dari para kesepuan. Bagian dari ini adalah konsolidasi internal organisasi kami, Kiai. Kita sedang punya gawe, insya Allah pasca pelantikan kemarin kita mendapatkan tanah 30 ubin. Bagaimana itu adalah cita-cita yang sudah cukup lama, keinginan kami mempunyai rumah besar, yang diharapkan rumah besar itu mampu mengayomi, mampu memfasilitasi, mampu menjadikan tempat berteduh kita. Bahwa Ansor Center yang kita namakan dari gedung itu adalah harapan besarnya ini tidak hanya bentuk dari sebuah bangunan infrastruktur, tapi disitulah nanti akan pengembangan infrastruktur sumber daya manusia kita, sentral perekonomian. Insya Allah nanti akan kita bangun beberapa kios-kios, master plan-nya sudah kita bikin, sahabat-sahabat, 4 lantai insya Allah, 4 lantai, nanti rooftopnya bisa menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi juga. Kita bikin, kalau di Gedung Banteng mungkin sudah banyak tempat-tempat nongkrong ya, nanti bisa sekali-kali sahabat-sahabat Gedung Banteng rapat kegiatan di Ansor Center ya. Nanti di situ kami juga pengen membuat tempat pusat diklat
Pusdiklat kita tempatkan di situ. Jadi kegiatan Diklatsar ke depan kalau memang sudah siap sarana prasarananya, tidak ada tempat-tempat diklat di PAC pengennya jadi satu. Setelah PKD semuanya Diklatsar, PKD Diklatsar jadi satu tempat, Pusdiklat Ansor Center, tempat pemberdayaan di Ansor Center, penguatan spiritual di Ansor Center, tempat untuk apalagi penguatan sumber daya manusia. Nanti kita sahabat Happy juga saya izin minta kepada sahabat Happy selaku ketua PAC untuk membantu kita di PC Ansor sebagai wakil ketua bidang SDM pendidikan dan penguatan lembaga pendidikan. Orientasinya apa? Bahwa hari ini sahabat-sahabat di ranting-ranting banyak dari kita yang belum terupgrade wilayah pendidikan formalnya. Itu menjadi tugasnya sahabat Happy. Beliau sudah mengagendakan MOU dengan PKBM, nanti untuk pendidikan paket B dan C, paket B dan C. Yang belum SMP suruh paket C, paket B, yang belum SMA suruh paket C. Dan tadi alhamdulillah baru MOU juga dengan Profesor Dr. Aminuddin Najis, untuk memfasilitasi beasiswa bagi sahabat-sahabat yang pengen melanjutkan kuliah gratis, gratis UKT, semesterannya orang bayar, meskipun mungkin ada biaya-biaya tambahan. Itu langkah-langkah yang sedang kami ikhtiarkan, bagaimana kami mengurusi Ansor hari ini dengan rasa tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, karena khidmah itu adalah tanggung jawab kita sebagai pimpinan, dan panjenengan sebagai anggota adalah bos-bos kami. Jadi bagaimana kami melayani dengan rasa tanggung jawab, bentuk tanggung jawab kita. Banyak progres yang hari ini sudah dilakukan oleh pimpinan cabang. Wakil bidang ekonomi juga sudah menginisiasi terbentuknya koperasi. Nanti Ansor Center saya kira ke depan juga bagian dari kantor koperasi. Buma sudah memberikan 3 pilot project untuk kegiatan perekonomian badan usaha milik Ansor, yang di atasnya sudah mentereng bangunan 4 lantai di Kompleks Cempaka Putih dan di backup total difasilitasi oleh Danantara sebagai badan negara yang memang hari ini tugasnya adalah wilayah permodalan, pokoknya sudah di backup total lah oleh Danantara, dan beberapa proposal kami sudah masuk di PC Ansor. Itu bagian dari ikhtiar untuk mengembangkan atau menuju kemandirian ekonomi organisasi. Dan sahabat-sahabat, ke depan saya harapkan dari tujuan atau cita-cita besar kita membentuk Ansor Center, membangun Ansor Center ini, sahabat-sahabat harus punya kontribusi, begitu ya. Kontribusi yang saya harapkan, kemarin kita pernah berpikir saya ingin bahwa pembangunan ini tanpa melibatkan kader, tapi ternyata di beberapa PAC, beberapa ranting setelah kita turun, yang akhirnya kita simpulkan dalam rapat pimpinan bahwa progres awal dari pembangunan Ansor Center nanti di pondasi awal sampai berdirinya lantai 1 itu adalah hasil keringat dan hasil perasan darah dan nyawa dari kader-kader Ansor Bansar Banyumas. Jadi sahabat-sahabat harus siap untuk memberikan kontribusi dan harus siap untuk nyengkuyung mensukseskan untuk pembangunan. Siap ya sahabat-sahabat? Buktikan bahwa panjenengan siap. Siapnya bagaimana memberikan materi, memberikan tenaga, memberikan pemikiran, bahkan ketika memang bisa untuk mencarikan para ahli-ahlinya untuk ikut serta, silakan.
Dan insya Allah nanti untuk 3 lantai ke atas kami sudah memproyeksikan dan sudah memplanningkan. Kita sudah rapat juga dengan UPD dan pemerintah daerah. Insya Allah pengembangannya nanti akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kita sedang disuruh untuk membuat proposal. Jadi bicara lantai 1, pondasi awal adalah hasil dari swadaya kader, dan pengembangan sampai lantai 4-nya nanti insya Allah sudah banyak yang ingin ikut serta membantu. Dan dibuktikan ada beberapa ahnia yang sudah komunikasi dengan kita. Salah satunya begitu tahu akan ada peletakan batu pertama, itu kita sudah hari ini sudah ada yang pernah lewat, tempatnya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asngari, Pliken Kembaran ya, tempatnya di sana perbatasan Sukaraja. Di sana sekarang sudah tertata atau sudah ada batu dan pasir ya. Begitu hanya baru tahu dengar mau ada peletakan batu pertama. Memang kita kemarin proyeksikan kegiatan setelah pelantikan di hari Jumatnya, ketum dan sekjen suruh meletakkan batu pertama. Cuman pertimbangan berbagai macam hal akhirnya kita alihkan nanti di kegiatan selanjutnya ya. Peletakan batu pertama baru dapat isunya saja sudah datang 10 truk batu untuk pondasi dan 5 truk pasir ya. Kan luar biasa ya. Dan saya sudah dapat satu kesaksian, satu ikror ya, dari salah satu pengusaha kuari. Jadi Ansor Banser nanti cukup modal truk arep njot pasir karo watu sekarepe monggo nggih. Insyaallah dadi kursi yang dibutuhkan mengko adalah semen. Jadi nek anak kader 8.000 kowe nek urunan semen siji ya bangunan 10 lantai kayak ini dadi. Jadi insyaallah niku. Jadi ternyata sahabat-sahabat yang perlu kalian ketahui, di luar sana banyak sekali orang yang sudah pengen membantu kita. Banyak sekali yang pengen membantu kita. Persoalannya apa? Sebenarnya hanya sebatas bagaimana kita menurunkan ego kita, menurunkan frekuensi kita untuk nyelondoi mereka, komunikasi gitu kan. Silaturahim, komunikasi. Karena modal utama kita berorganisasi kan bagaimana kita memperbaiki komunikasi. Bagaimana kita memperbanyak silaturahim, kan begitu. Jadi dan kemarin sudah pembentukan panitia pembangunan. Insya Allah nanti pasca lebaran lah kita tunggu tanggal mainnya untuk peletakan batu pertama ya. Ketua panitia pembangunan kemarin dipilih sahabat Andri Widianto selaku Kasat Korjab, kemudian sekretarisnya dari Banyumas sahabat Aji, dan bendaharanya sahabat Ubed. Insya Allah ya rangkaian perjalanan kita dari total 39 pengurus, saya memilih beberapa memang mayoritas rata-rata adalah pengusaha-pengusaha. Jadi yakinlah ke depan kita akan fokus bagaimana menuju kemandirian ekonomi kader dan menuju kemandirian ekonomi organisasi, karena pengurusnya rata-rata hari ini adalah pengusaha-pengusaha ya. Alhamdulillah itu bagian dari kerja keras dan ikhtiar. Bagaimana mimpi-mimpi sahabat-sahabat, saya tegaskan bahwa ke depan kita pengen banyak mendengar, tidak pengen banyak bicara tapi banyak mendengar ya. Silakan awan gue ora anti kritik, nek ana hal yang kurang pas kurang tepat silakan sampaikan ya. Jadi nyong jenengan pada pada baik gundulan ya. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa apa-apa tanpa kalian semuanya. Spirit saya berawal dari kalian ya. Jadi kalian sebagai kader-kader Ansor Banser, hari ini saya tegaskan dan saya tekankan untuk mensukseskan program-program di pimpinan cabang. Jadi ketika panjenengan selaku kader yang kemarin sudah memberikan amanah kepada kami untuk memimpin di cabang Kabupaten Banyumas, ketika panjenengan tidak tanggung jawab, nanti saya akan tagih apa yang amanah kalian berikan kepada kami
untuk kemudian bertanggung jawab di akhirat gitu nggih. Nyong gue ora pengen tanggung jawab dosa-dosane kader Banyumas. Dan saya tidak ingin sahabat-sahabat juga merasa dibebani oleh kami. Khususnya kalau bicara tentang rutinitas Jalul Ansor, kami juga berharap nanti ke depan sahabat-sahabat memaksimalkan peran dari Jalul Ansor. Tugas kalian adalah membentengi marwah dan muruah kiai-kiai kami, kiai-kiai NU. Jadi aja ngantek sahabat-sahabat jargone ta ya, kami siap membentengi kiai-kiai NU, tapi tidak siap untuk membentengi muruahnya. Muruah itu bagian dari bagaimana di dalam tubuh kiai-kiai itu ada ilmu-ilmu beliau yang perlu kita bentengi, kita lestarikan. Jadi saya pengen ke depan Jalul Ansor perannya bagaimana memperankan semua kiai-kiai kita untuk bisa ngisi pengajian. Tugasnya jenengan ngaji, diharlah ke sanga siji ya ngaji. Tidak ada banser sing mengko anak kegiatan Jalul Ansor ngepam nang gili. Dengan dalih ngepam orang milu ngaji ya. Tidak ada banser yang dengan dalih pengen mengamankan tapi beliau sendiri yang tidak aman. Aman apa? Bahwa kita hari ini punya jargon bagaimana Ansor Banyumas punya spirit namanya itu adalah spirit ukhuwah ansoriyah, yang diharapkan persaudaraan Ansor ini tidak hanya persaudaraan di dunia tapi persaudaraan di akhirat. Persaudaraan di akhirat ketika pengen selamat dunia akhirat, bagaimana kita kemudian bisa memastikan masing-masing pribadi kita juga punya investasi di akhirat. Investasinya apa? Tanggung jawab besar kita adalah sebagai pengurus memastikan seluruh anggotanya selamat di dunia dan akhirat. Salate sing bener didandani. Nek salat arep bener ya maling mboten lakune sedurung salat ada wudu, ada bersuci toharoh ya didandani. Nggih. Aja ngantek ana banser sing nun sewu cewek burung bener, junub burung ngerti gitu kan. Itu tanggung jawabnya dari Ketua Jalul Ansor. Nggih. Ke depan termasuk niki Ustadz Yanto nanti saya harapkan untuk bisa memastikan keselamatan anggota-anggotanya ya. Keselamatan anggota-anggota Banser khususnya yang hari ini sudah memposisikan diri sebagai bentengnya ulama, tapi kurang bentengi fisiknya dok, bentengi juga keilmuannya ya. Sahabat-sahabat khususnya Banser siap mbok nggih. Jadi kalian adalah NU masa depan. Aja ngantek 5 tahun 10 tahun mengarep pengurus NU gue maca Quran be bingung. Pengurus NU kon ngimami tahlil ora bisa. Pengurus NU kon ngimami sholat bingung. Ya. Itu NU masa depan. Jadi kalau ada jargon Ansor masa depan bisa bagaimana bisa menjadi penerusnya generasi ulama. Jadi saya harapkan Kang Isyanto dan teman-teman di Jalul Ansor nanti juga bagaimana intensitas pertemuan yang tadi saya sampaikan menjadi pemupuk hiroh semangat untuk senantiasa bergerak berkegiatan untuk melaksanakan program-program dari Gerakan Pemuda Ansor. Selain itu juga memupuk semangat bagaimana untuk senantiasa menjadi santri-santrinya para ulama. Jadi motivasinya udukur gandulan kiai-kiai NU, tapi memastikan juga kita sebagai santrinya NU juga bisa gandulannya, bisa ngajak keluarganya dewek ya. Harap ngajak kepriwe tapi dewek-dewek urung siap gitu nggih.
Mungkin itu sahabat-sahabat kami harapkan ya. Nanti ada beberapa poin tadi yang saya sampaikan sebagai bagian dari ya konsolidasi saya di pimpinan cabang untuk memastikan semua ranting hari ini siap untuk mensukseskan seluruh program dari pimpinan cabang, khususnya dalam pembangunan Ansor Center dan berupaya untuk membangun kemandirian ekonomi kader dan ekonomi organisasi, serta fungsi tadi yang saya sampaikan di awal juga bagaimana kemudian kita menangkap peluang dari pasca kita deklarasi di Harlah 91 kemarin di Gor Satria, Patriot Ketahanan Pangan Nasional ya. Ada berapa poin tadi, saya harapkan bisa disukseskan semua ranting, semua anggota ikut terlibat tanpa ada yang tertinggal satupun ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ke depan saya harapkan tadi yang baru dilantik ya, ini bukan hanya seremonial tapi titik awal dari perjuangan panjenengan di Ranting Kalisalak. Kami ucapkan selamat dan sukses, semoga mampu mengemban amanah dengan baik dan selalu mendapatkan hidayah, inayah dan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, sahabat Rahmat Kurniawan, Bupati kita nggih. Semoga program-program beliau segera terrealisasi, kita sebagai anggota semoga bisa mensukseskan dengan sesukses-suksesnya. Amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya doa kepada beliau Bapak Ki Khalil Mukhlisin, waktu dan tempat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى لأصحاب الرسول أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdirana jami'al hajat wa tutaqina jami' sayyi'at wa tarfa'una bi'ala darajat wa tubadiuna bi'asal khayat min jamil kharifil hayati wa ba'dalamat. Allahumma sallimna wa sallim dinana min afatid dunya wa azabal akhirah ya qawi ya matin ya Allah. Berilah kekuatan para pemuda Ansor yang telah dilantik, mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya muyassarikul asih ya Allah, berilah kemudahan di dalam mengurus organisasi pemuda Ansor Desa Kalisalak. Mudah-mudahan semua mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa takhina lajata malabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, kami sampaikan acara yang selanjutnya yaitu skors. Untuk petugas disilakan. Monggo untuk semuanya langsung diaturi dados mboten kendalon nggih, ngapunten. Matur suwun.